Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini ketemu dengan saya dalam pembelajaran sejarah. Jadi pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang materi kerajaan Islam, kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Dan sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, ada aturan mainnya ya. Jadi untuk pembelajaran kali ini, untuk memantau kegiatan pembelajaran kalian di rumah masing-masing, kalian bisa melakukan absensi, yaitu di kolom komen dengan cara kalian mengetik nama, kelas, dan nomor absen di kolom komen. Ya, pastikan kalian absen di situ sehingga saya dan nanti Bu Mai Krisna ya bisa mengecek siapa saja yang sudah mengikuti video ini. Dan jangan lupa pasti bantu saya subscribe. Dahulu, ketika Indonesia belum merdeka, berdirilah sebuah kerajaan besar yang bernafaskan Islam di ujung selatan Pulau Sulawesi. Kerajaan tersebut adalah kerajaan yang memiliki pengaruh yang besar di Nusantara, terutama dalam melawan penjajah bangsa Barat. Kerajaan tersebut adalah Goa Talo. Kerajaan Goa Talo telah berdiri di Sulawesi Selatan sekitar abad ke-16 yang pemerintahannya berpusat di Somba Opu, sekarang menjadi wilayah Kabupaten Goa. Perlu kita ketahui bahwa Goa Talo adalah kerajaan kembar alias gabungan dari dua kerajaan, yaitu Kerajaan Goa dan Kerajaan Talo. Pada tahun 1603, Kerajaan Goa menjadi kerajaan Islam dengan rajanya yang bernama Daeng Manrabia. Setelah masuk Islam, Raja Goa yaitu Daeng Manrabia pun bergelar Sultan Alauddin. Sementara kerajaan yang satunya, yaitu Kerajaan Talo, juga turut masuk Islam dengan rajanya yang mulanya bernama Karaeng Mato Aya, namun setelah masuk Islam bergelar Sultan Abdullah. Proses pengislaman dilakukan oleh ulama-ulama dari Sumatera yang menyebarkan Islam di Sulawesi Selatan, hingga Kerajaan Goa Talo mencatatkan sejarah sebagai kerajaan pertama di Sulawesi yang memeluk agama Islam. Karena adanya kesepakatan antara Kerajaan Goa dan Talo untuk menyatukan kerajaan mereka, akhirnya dua kerajaan itu pun bersatu dan bernama Kerajaan Goa Talo. Dan selain bernama Kerajaan Goa Talo, kerajaan tersebut juga bisa disebut sebagai Kerajaan Makassar. Hal ini karena dua kerajaan yang bersatu itu adalah kerajaan bersuku Makassar. Ulama-ulama yang melakukan Islamisasi adalah Dato Ribandang, ada Dato Patimang, dan Dato Ritiro. Mereka adalah ulama-ulama dari Sumatera. Setelah mengislamkan kerajaan Makassar, atau Goa Talo ya, barulah Kerajaan Makassar menaklukkan kerajaan-kerajaan lainnya, khususnya di Sulawesi Selatan,
untuk diislamkan juga. Kerajaan yang diislamkan tersebut diantaranya Kerajaan Bone, Luwu, Sopeng, Wajo, dan lain sebagainya. Kerajaan bercorak Islam ini memiliki wilayah yang terbentang luas, meliputi sebagian besar anaknya, yakni Sultan Hasanuddin. Ini yang cukup terkenal. Di bawah pemerintahan Sultan Hasanuddin, Kerajaan Makassar mencapai kejayaannya. Kerajaan Makassar berkembang menjadi kerajaan besar dan makmur. Hal ini disebabkan karena Kerajaan Makassar memiliki sebuah pelabuhan yang bernama Pelabuhan Somba-Opu. Nah, pelabuhan tersebutlah yang memiliki letak yang strategis karena berada di jalur perdagangan internasional yang menyebabkan banyak pedagang-pedagang asing seperti Cina, India, Timur Tengah, dan Eropa datang ke Makassar untuk berdagang. Di samping itu, ternyata Kerajaan Makassar sangat terbuka bagi siapa saja, sehingga di sana banyak tinggal orang-orang dari Inggris, Denmark, Portugis, dan Belanda. Ditambah lagi sifat dasar dari orang Makassar sendiri yang sangat menghargai para tamu yang datang, seperti halnya arti dari Makassar itu sendiri yang dalam bahasa Makassar tersebut Mangkasarak, yang artinya orang yang bersifat terbuka. Mengapa letak Pelabuhan Somba-Opu strategis? Karena Pelabuhan Somba-Opu telah berperan sebagai bandar perdagangan sekaligus tempat persinggahan kapal-kapal pengangkut rempah-rempah dari Maluku. Jadi intinya adalah Pelabuhan Somba-Opu yang ada di Makassar ini sebagai transitor atau perantara antara Maluku yang sebagai pusat rempah-rempah dengan Malaka yang sebagai tempat perdagangannya atau pasar internasionalnya pada saat itu. Penghasil rempahnya di Maluku, lalu dibawa di pasar perdagangannya yaitu di Malaka. Kapal-kapal pengangkut rempah-rempah dari Maluku akan singgah terlebih dahulu di Bandar Somba-Opu sebelum ke Malaka. Begitu pula barang-barang dari barat yang akan masuk ke Maluku mesti singgah terlebih dahulu untuk melakukan bongkar muat di Somba-Opu. Bisa dikatakan sebagai gerbangnya menuju ke Maluku. Nah, karena letaknya yang sangat strategis lah membuat Kerajaan Makassar mengalami perkembangan yang sangat pesat yang tentunya membuat Kerajaan Makassar semakin jaya. Akan tetapi, kemajuan Kerajaan Gorontalo mengundang perasaan iri dari Belanda atau VOC. VOC waktu itu sangat berambisi menaklukkan Kerajaan Gorontalo
dan melakukan monopoli perdagangan. Berbagai upaya terus dilakukan VOC untuk menaklukkan kerajaan Makassar. Contohnya, pada tahun 1634, VOC melakukan blokade terhadap pelabuhan Somba Opu. Tetapi gagal, karena perahu-perahu Makassar yang berukuran kecil itu justru lebih lincah dan mudah bergerak di antara pulau-pulau ketimbang kapal-kapal VOC yang terlalu besar. Dan masih banyak lagi upaya yang dilakukan oleh VOC untuk menaklukkan kerajaan Makassar. Tetapi tetap saja gagal. Menaklukkan kerajaan Makassar sangatlah susah dilakukan oleh VOC. Karena kerajaan Makassar memiliki pasukan-pasukan yang sangat loyal atau yang sangat setia terhadap kerajaan. Ditambah lagi keberanian Sultan Hasanuddin dalam menentang segala bentuk monopoli perdagangan yang mewarisi kekuatan dari sosok ayahnya, yaitu Sultan Alauddin. Perdagangan yang dilakukan VOC atas keberanian Sultan Hasanuddin dalam menentang VOC, maka Sultan Hasanuddin pun diberi julukan, yaitu ayam jantan dari timur. Selanjutnya saya akan melanjutkan dengan pemutaran sebuah peristiwa atau sebuah film yang melanjutkan kisah bagaimana upaya Hasanuddin mempertahankan kerajaan Makassar yang nantinya ternyata berhasil ditaklukkan oleh VOC karena VOC menempuh sebuah strategi dengan cara mendekati orang-orang dari kerajaan di dalam kerajaan Goa dan Kalol. Nah, siapa orang yang didekati oleh VOC dan bagaimana proses terkalahkannya kerajaan Makassar dan bagaimana kisah tentang pengkhianatan itu, langsung saja kita simak dalam serial berikut ini. Silahkan menonton. Kerajaan terbesar di Indonesia Timur adalah Kerajaan Goa yang bertempat di Makassar, Sulawesi Selatan. Pada masa itu, Kerajaan Goa dipimpin oleh seorang raja yang merupakan salah satu pahlawan nasional Indonesia. Raja tersebut adalah Sultan Hasanuddin. Pada tahun 1666, pasukan Belanda yang dipimpin oleh Admiral Spelman bersiap untuk berperang melawan Sultan Hasanuddin. Anda memanggil saya, Admiral Spelman? Silakan masuk, Arupalaka. Akan kuserahkan seluruh pasukan sekutu di atas komandomu untuk menyerang benteng dari darat. Lalu, bagaimana denganmu? Aku dan pasukanku akan membantu dari laut. Jika kalian kesulitan, kami akan segera membantu. Baiklah, jika begitu. Akhirnya, mereka tetap ingin menguasai Makassar. Seluruh pasukan segera bersiap. Pertahankan tanah air kita. Apapun yang terjadi, aku tidak akan pernah menyerah sampai titik darah penghabisan untuk pertahankan tanah ini. Pasukan, maju! Kalian semua ingat, jangan ada rasa kasihan pada rakyat Goa, sebagaimana rakyat Goa berlaku semena-mena pada rakyat Bugis demi kebebasan kita. Sultan Hasanuddin dan beberapa petinggi kerajaan Goa sedang mempersiapkan strategi untuk berperang. Karaing Galesong, kau kutugaskan untuk mempertahankan benteng Galesong dan benteng Barombong.
Baik, Paduka. Akan saya laksanakan. Usahakan untuk memukul mundur mereka. Baik, Paduka. 19 Agustus 1667. Pasukan Arupalaka pun akhirnya sampai di benteng Gelosong pada pagi hari. Seluruh pasukan, bersiap! Siapkan meriam. Gunakan seluruh kemampuan kalian untuk mempertahankan benteng ini. Pasukan, serang!